Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak kenikmatan yang sudah sama-sama kita rasakan, di antaranya yaitu nikmat kita dikehendaki untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita bersama dengan ridhonya Allah itulah kita bisa dikehendaki nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa tawassul secara khusus kepada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Bagi yang berkenan buka kitab, anak-anak santri boleh ya, kitabnya dibuka di halaman 9 di pertengahan, tepatnya maqalah yang kedua dari bab Ats-Tsulati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan nasihat yang kedua, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa bentuk maqalah dari sahabat Abu Bakar? Thalathun la tudraku bi thalathin. 3 perkara tidak akan bisa diperoleh dengan 3 perkara. Ai thalathu khisalin la tutlabu bi thalathati asya'a, yakni 3 perkara tidak akan bisa dicari atau diperoleh dengan 3 perkara pula. Yang pertama, al-ghina bil muna, kaya namun dengan berangan-angan. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas ya di pertemuan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Untuk di bagian pertama yaitu al-ghina dengan bil muna, dengan berangan-angan. Ingin kaya tapi hanya berangan-angan, hanya sekedar melampung, tapi tidak disertai dengan usaha, tidak disertai dengan kerja keras, dengan ikhtiar, namun hanya sekedar melampung. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Bidhamil mimi jamu maniyatin, lafaz muna di dhammah mimnya ya, dan itu jamak dari maniyatun. Ay fala yahsulu al-ghina bil amani bal bil ismati minallahi ta'ala, yakni maka tidak akan berhasil kekayaan atau rasa ingin kaya, tidak akan berhasil hanya dengan berangan-angan, akan tetapi yaitu berdasarkan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan bagian yang kedua. Tadi disampaikan di atas 3 hal tidak akan bisa diperoleh dengan 3 hal. Yang pertama tadi sudah, dan sekarang yang kedua, wasyababu bil khidabi, dan muda dengan menyemir rambut.
Fala yasulu asyababu bihidabi sya'ri bilhinai wa nahwihi. Maka muda tidak akan bisa diperoleh dengan menyamar rambut, mewarnai rambut bilhinai dengan warna semir, warnai dan sejenisnya. Wasihatu bil adwiyati, dan yang ketiga sehat dengan obat. Fala tahsulu as-sihatu bi nafsil adwiyati bal bi syifaillahi ta'ala. Maka sehat tidak akan bisa diperoleh hanya dengan obat, bal bi syifaillahi ta'ala, akan tetapi melalui penyembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita kaji betul nasihat dari para orang-orang soleh, di mana kita sudah dengarkan makalah nasihat dari Syuhada Abu Bakar. Yang kedua tadi disampaikan, kalau kita ingin muda, terus kemudian dengan cara kita menyemir rambut gak akan berhasil. Usia sudah melampaui dari usia kita muda, apalagi kemudian diiringi dengan rambut yang sudah berubah. Sudah tampak jelas bahwa usia tua sudah mengiringi dia, mengintai dia, kan begitu, membersamai dia, kan memang sudah sunatullah ya. Tapi jiwa atau keinginan untuk bisa terus terlihat muda dari sisi faktor tubuh ya, secara zahiriyah. Kalau secara batinnya banyak yang terlihat secara zahiriyah terlihat usia tua, tapi jiwanya jiwa muda banget ya, dan itu sangat banyak sekali. Tapi secara zahiriyah ketika kemudian ingin tampak muda, terlihat muda, kemudian dengan cara menyemir rambut, misalnya rambut terlihat berubah putih, kemudian disemir dengan warna hitam biar terlihat muda terus, tidak akan berhasil. Tetap aja akan terlihat tua dari sisi keriput wajahnya, keriput kemudian kulit dari anggota tubuhnya. Kalau nggak gitu terlihat ompong dari gigi-gigi yang sudah banyak, sudah tersisa. Bahkan mungkin walaupun dipasang gigi palsu misalnya, tapi dari sisi yang lain pun akan tampak, karena memang sudah saatnya yaitu merasakan masa tuanya. Nah, dari situ maka apa yang harus dilakukan kalau sudah waktunya? Mohon maaf, kalau bapak-bapak di sini sudah ada masa di mana rambutnya sudah berubah, ya sudah, itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi perjalanan yang Allah berikan kepada kita semua, karena memang sudah masanya gitu. Dan semua manusia pasti akan mengalami masa itu kalau memang disampaikan oleh Allah. Kadang-kadang belum berubah sudah diambil dulu sama Allah. Kadang-kadang jangankan berubah gitu ya, kadang-kadang masih usia di bawah 30 sudah diambil juga sama Allah, dan itu tidak sedikit. Tapi bagi kita yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah hingga sampai berubah, itu merupakan anugerah ya Bapak Ibu dan anak-anak sunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah hingga dikasih kesempatan luas oleh Allah untuk tentunya menikmati fasilitas atau kenikmatan yang Allah berikan ada di dunia ini. Di antaranya dikasih usia panjang ya, dalam bentuk apa? Terlihatlah rambutnya berubah. Ketika sudah berubah, ya sudah dinikmati, disyukuri, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Maka dari situ yang betul-betul harus kita perhatikan, selain kita memang betul-betul memperhatikan sebelum masa tua akan mendatangi kita, maka kita harus perhatikan di masa muda kita. Bagaimana perjalanan kita sebelum masa tua itu datang, itu betul-betul harus kita perhatikan. Karena memang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian
kejadian dalam kondisi lemah. Gimana kita keluar lahir dari perut ibu kita sangat-sangat lemah dan sangat-sangat tentu tidak membawa apa-apa, membawa kedudukan, ya, jabatan, harta, semua ilmu semua nggak ada, masih kosong, lemah, sangat-sangat lemah. Bahkan kita hanya bisa berbaring tenang saja. Kita kemudian bisa duduk di atas pangkal ibu kita, itu pun nunggu digendong, ditarik, diambil dulu. Ya, kita mau menggerakkan tangan pun masih betul-betul lemah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam kondisi lemah itu kemudian ada saatnya dijadikan kita menjadi kuat. Nah, seperti anak-anak santri ini masa-masanya kuat. Sebelum usia 30 itu kuat-kuatnya banget. Kayak pemain bola kemarin kita ikut nobar timnas Indonesia, ya, timnas muda, Garuda Muda. Ya, kebanyakan yang memang semua di bawah 30. Itu luar biasa kekuatannya. Karena memang sudah Allah berikan masa-masa kekuatan yang penuh di antaranya sebelum usia 30. Tapi ketika kemudian Allah datangkan masa-masa setelah adanya kekuatan full yang dimiliki oleh seseorang, yaitu masa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian Allah jadikan dia kembali lemah. Itu sudah menjadi tubuh sunnatullah. Artinya apa? Ketika kemudian Allah jadikan itu lemah, artinya proses kita lemah sudah dikasih, sudah kita jalani. Ketika lemah itu sudah kita jalani, Allah jadikan kita kuat, itu juga kita jalani. Terus kemudian kita dikasih sama Allah, sudah saatnya kita merasakan atau masa-masa kita kembali dilemahkan oleh Allah. Kalau memang sudah waktunya situ, ya berarti kita harus syukuri, harus kita nikmati, ya. Dan tentunya ayatnya bilang do'fi wa syibah, dan berubah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwa alimul qadir, dan dialah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya ketika kita kemudian dikasih lemah oleh Allah diiringi dengan berubah, gitu. Itu sudah menjadi takdir Allah, sudah menjadi kuasa Allah. Ketika kemudian kita berubah, nah maka betul-betul sudah harus kita perhatikan setelah berubah, kira-kira kita akan kembali muda nggak? Iya, Fajar, kira-kira akan kembali muda? Begitu Pak Haji, kira-kira gak mungkin gitu. Setelah kemudian kita berubah akan kembali muda lagi, kembali kemudian kita akan merasakan di mana masa kecil kita main kelereng, ya, main kemudian layang-layang, itu nggak terasa, ya, seperti yang dirasa kayaknya sebentar banget gitu waktunya. Ketika dulu sering di kampung main kelereng, main layang-layang, main lari-lari sama teman, sekarang sudah usianya udah di atas 30, nah itu nggak berasa banget gitu. Ketika sudah di atas usia 30 ini nggak mungkin pengen kembali ke usia 10 tahun ini, nggak mungkin, 5 tahun nggak mungkin, karena ada masanya gitu. Ketika sudah kemudian masanya, dan tentunya banyak merenung gitu, kemudian masa usia sudah mendekati apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, dan itu betul-betul harus kita perhatikan. Maka di situ Bapak Ibu dan anak-anak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang harus kita manfaatkan sebelum datang 5 perkara itu. Iqtanimu khamsan qabla khamsin. Jadi 5 perkara yang harus kita manfaatkan betul sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu pesan Rasulullah. Jadi kalau kita nih anak-anak khususnya, ya, sudah merasa bahwa posisi antum itu ada di masa muda, maka manfaatkan waktu, kekuatan, energi, kesempatan apapun itu yang mana antum sudah rasakan masa muda itu, ya, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, tentunya untuk kebaikan, untuk berinvestasi. Investasi dalam hal ini itu ilmu, karena investasi termahal yaitu adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah man aradal akhirah fa alaihi
faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya, menginginkan dunia, menginginkan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Jadi ilmu itu investasi terbaik gitu. Maka masanya antum di usia muda ini, khususnya untuk anak-anak ya, wabil khusus anak-anak santri ya, semuanya, maka betul-betul dimanfaatkan masa muda itu sebelum datang waktunya masa tua. Nanti kalau sudah waktu itu lewat, yang ada hanyalah penyesalan gitu. Maka sebelum terjadi adanya penyesalan yang amat sangat ini, mumpung masih kita rasakan di masa muda itu ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Pesan Rasulullah yang kedua, setelah kita diingatkan ya, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tuamu, dan beliau menyampaikan manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan kita dikasih sehat oleh Allah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sehat itu merupakan nikmat tertinggi, adalah nikmat tertinggi. Apa gunanya orang punya harta banyak, uang melimpah, tapi kalau kemudian sakit-sakitan, bagaimana mau menikmati harta yang dia miliki? Bagaimana mau menikmati uang yang begitu banyak? Mau ke restoran mewah, nggak boleh makan daging, repot. Mau ke rumah makan yang penuh dengan makanan enak, tapi kemudian nggak boleh makan yang mengandung akibat kolesterol dan lain sebagainya. Dan itu kan jadi repot. Makan pakai tempe saja gitu ya, misalnya anak-anak santri itu pakai sayuran sederhana, tapi kalau dikasih sehat nikmatnya bukan main, apalagi diiringi dengan rasa lapar, dan itu kenikmatan yang sangat amat itu. Jangankan masalah makan, ibadah aja kalau lagi kondisi sehat, betapa nikmatnya kita sujud kepada Allah dalam kondisi sehat, nggak ada yang dikeluhkan ya. Jangan sejauh-jauh kita pusing saja ketika sujud, bagaimana rasa kurangnya kenikmatan yang Allah berikan akan terasa. Hanya pusing saja itu. Ketika kita kemudian keseliu kaki kita dengan kita duduk, sudah nggak nikmat gitu, sudah berkurang nikmat yang Allah berikan ya. Maka nikmat tertinggi adalah kesehatan. Dan kesehatan ini pesan Rasulullah, manfaatkan semaksimal mungkin sebelum datang masa sakitmu. Karena ada masa kita akan sakit gitu, walaupun sakit hanya sebentar. Ya itu memang sudah menjadi sunatullah. Mungkin sakitnya sakit keimanannya lagi sakit ya. Sakit kan banyak macamnya. Tidak hanya sakit dohir saja, batin pun juga bisa sakit gitu. Mungkin lagi imannya lagi menurun, oh berarti lagi ada sesuatu yang gak beres di hati kita, keimanan kita. Mungkin lagi ada yang sakit gitu. Nah, ketika keimanan kita kuat, harus betul-betul kita maksimalkan, tentu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu diingat, kita dikasih Allah dalam kondisi situasi bagaimanapun ya, dalam kondisi situasi bagaimanapun ya, kita dikasih Allah dalam itu harus tetap kita syukuri. Bukankah selama ini kita sudah dikasih sehat terus sama Allah ya? Yang mana kesehatan tadi adalah kenikmatan tertinggi ya. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Seperti anak-anak santri, ketika kemudian gak ada yang dikeluh dari sisi dohir batinnya, artinya sehat, bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran. Coba begitu ya, dapat ya, nikmat banget menghafal Al-Quran. Kalau lagi sehat, pas lagi meriang, gimana mau menghafal Al-Quran? Jangankan hafal Quran, merenung melek aja udah gak enak rasanya. Gak makan loh, gak minum, gak menikmati, hanya terlentang aja rasanya gak enak ya. Apalagi kemudian buat hafal Quran, buat ibadah, jadi berkurang nikmatnya. Maka penting ya kita perhatikan pesan Rasulullah, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian pesan Rasulullah juga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakir atau miskinmu.
Jadi ketika kita dikasih kaya oleh Allah, harus betul-betul kita manfaatkan bagaimana kekayaan kita itu bisa mengantarkan jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nggak miskin, mau kita kalau mati nggak bawa apa-apa, ya kan? Kita punya ini, punya itu. Pokoknya walaupun yang kita punya pakaian saja itu, atau mungkin hal yang lebih daripada itu tetap aja ketika kita mati nggak membawa apa-apa. Ya betul Sultan ya. Iya, kita tinggal semuanya. Ya. Bagaimana nggak miskin, kemudian kalau kita dikasih titipan oleh Allah, ternyata nggak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita, yaitu setelah adanya kematian. Alam akhirat sangat menyenangkan. Iya, betul ya. Rumah kita tinggal, terus kemudian kalau kita dititipin kendaraan, semua kita tinggal. Bahkan selalu yang setia sama kita, istri kita, kan, suami kita, anak-anak kita, saudara kita, semua akan kita tinggal. Kalaupun mereka mau bersama kita, harta kita misalnya mobil mewahnya atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang bersamai, tapi hanya sebatas ketika kita sudah dimakamkan, selesai, mereka semua balik ke rumahnya masing-masing. Mobilnya ikut balik, rumahnya ikut kemudian dinikmati dan seterusnya. Yang setia menemani kita hanyalah amal kita. Begitu Sultan. Yang setia yang bersama kita, ilahi umumnya sampai seterusnya adalah amal kita. Maka betul kata Rasulullah, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gitu. Kalau sudah miskin, itu tentunya akan ada penyesalan yang amat sangat. Loh ya Allah, ternyata engkau titipkan aku harta yang begitu melimpah, ternyata hanya sebatas di dunia saja. Ternyata nggak ada pengaruh kenikmatan yang engkau berikan saat aku ada di sini. Saat itu dia bicara ketika ada di akhirat, bagaimana nggak menyesali. Tapi luar biasa ketika dikasih titipan oleh Allah yang banyak, hartanya, ya, kekayaannya. Tapi justru luar biasa kekayaannya, hartanya malah menjadikan kenikmatan besar bagi dia, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Dan itu luar biasa. Maka betul pesan Rasulullah harus kita manfaatkan bagi antum yang dikasih kekayaan, anak-anakku di sini. Kekayaan tidak hanya sebatas materi, ya. Tapi kekayaan ilmu, gitu. Kekayaan kemampuan menghafal, potensi menghafal Al-Quran cepat, tapi itu manfaatkan. Jangan sampai kemudian potensi menghafalnya cepat, sehari bisa sekian halaman, tapi kemudian tidak diambil potensi cepat menghafal itu, malah dibuat santai, ngelihat temannya yang lagi santai, ngelihat temannya yang kemudian itu cuma menghafal Qurannya sehari hanya sekian baris. Saya cukup segini aja. Padahal dia kaya sebenarnya untuk menggali ilmu-ilmu Allah. Itu yang perlu harus kita perhatikan. Sebelum datang masanya antum nanti apa? Susah menghafal. Ada masanya gitu. Sebelum antum nanti ada masanya malasnya datang dan seterusnya. Maka ketika kemudian kita semangat, ya, kita kemudian dikasih lebih oleh Allah, harus kita manfaatkan. Manfaatkan. Ketika Rasulullah bilang manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kemudian manfaatkan masa luangmu sebelum waktu sibukmu. Jadi kalau kita luang harus kita manfaatkan. Karena ada masanya kita akan sibuk terus. Ketika udah sibuk, gelisah, kemarin saya longgar, saya kosong, kok nggak saya manfaatin untuk ibadah. Itu yang ada. Maka pesan Rasul, ketika kita ada waktu luang itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena tidak lain tidak bukan tujuan Allah menciptakan di muka bumi ini untuk apa? Sunnah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk ibadah. Kita dikasih waktu sehari 24 jam, ya, sepekan 7 hari, sebulan 30 hari, ya. Kemudian setahun ada 12 bulan. Itu ya tentunya isinya untuk ibadah. Walaupun kemudian kita tidur, tergantung niat kita. Kalau niat tidur itu kemudian kita biar cepat
cepat bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, biar sholat tahajudnya nggak ngantuk, biar ibadah sholat subuhnya fresh, dengan kita istirahat. Tidur pun akan boleh ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat kita. Kita kerja seperti lihat kita urusan dunia gitu. Tapi ternyata kita semua orang kan masalah niat yang tahu ya. Kita mau berangkat kerja, tapi luar biasa niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Kan bagaimanapun kita punya tanggungan hidup. Ya, hidup butuh makan, butuh minum, butuh dan seterusnya. Nah, di situ kita perintahkan dan tentunya untuk mencari atau menjemput rezekinya Allah itu agar ibadahnya dikasih semakin khusyuk, agar tentunya taatnya kepada Allah akan semakin bisa maksimal. Jadi pergerakan dia itu tidak lain tidak bukan niatnya untuk ibadah saja, walaupun hanya sebatas olahraga. Nah, seperti hari Minggu ini ya, hari libur, anak santri khususnya pagi jogging, itu bagaimana niat tampil saja. Usai bismillah, niat olahraga biar semakin sehat, semakin kuat, semakin kemudian bisa. Kalau sehat, ibadahnya akan semakin khusyuk. Kalau sehat, ibadahnya akan semakin maksimal. Kalau tentunya dengan perantara olahraga itu kita semakin sehat. Kalau kita niatnya agar tentu ibadah semakin maksimal, berarti kan olahraga kita bernilai ibadah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir bersama semua, manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu, sebelum antum dan kita semuanya, anakku khususnya dan bapak ibu semuanya rahmati Allah, sebelum masa mati kita akan datang. Maka yang harus betul-betul kita perhatikan saat ini kita masih dikasih hidup, maka manfaatkan masa hidup ini gitu. Kenapa? Karena masa mati itu pasti nanti akan kita rasakan. Sebelum kematian itu tiba, maka apa yang harus kita persiapkan? Dan tentu persiapan ini bisa kita lakukan ya saat ini. Ya buktinya kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Untuk apa? Mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadapi kematian. Kembali ya kehadiran Allah, yaitu untuk merasakan sebagai fase awal untuk yaitu hidup di alam akhirat melalui gerbang yang namanya kematian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perhatikan ya. Tidak perlulah kemudian ketika sudah usia, sudah kita rasakan kemudian berubah, memang sudah masanya ya, sudah masanya, maka yang harus kita lakukan tidak perlu bihitobi kata dalam kitab ini ya, makalah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang tidak akan bisa merubah bentuk kita akan menjadi muda kembali, tidak ya. Tentu yang kalau kita pengen kembali terlihat muda ya, tentu sebelum terjadi adanya penuaan itu harus kita perhatikan. Kan ada orang muda tapi terlihat tua juga ada, usianya sudah tua tapi terlihat muda ya, fisiknya kuat ya, ekstra banyak juga ya. Maka dari sisi dohir batin harus diperhatikan. Kalau terlihat awet muda, nah, maka bagaimana caranya? Pola pikir kita harus kita jaga, harus kita perhatikan. Ketenangan hati jiwa juga harus kita perhatikan, karena itu akan berefek kepada terlihatnya wajah kita, bentuk kita. Usia muda terlihat sudah tua, sudah mulai banyak keriput. Kenapa? Hari-harinya selalu stres, hari-harinya selalu mikir, selalu kemudian tidak semua dikembalikan ke Allah, selalu gelisah, selalu pokoknya hidupnya itu susah, gelisah, penuh dengan kegelisahan. Ketika itu dialami, otomatis ia akan menambah bentuk itu yang terlihat akan semakin tua walaupun usianya masih muda. Kan itu sangat berpengaruh. Jadi semuanya kita kembalikan ke Allah. Ketika kita dikasih mungkin posisi lagi di bawah, itu semua yang Allah menghendaki. Ya sudah, ketika itu sudah menjadi takdir Allah, kita belajar ridho dengan takdir Allah. Ketika kita ridho dengan takdir Allah, itulah anugerah besar. Kecintaan Allah kepada kita akan semakin tinggi.
Karena Allah kan sangat-sangat cinta sayang sekali kepada hambanya yang ridho dengan takdirnya. Yang Allah Maha yang mengatur, Allah Maha segalanya. Kan begitu ya anak-anakku dan jemaah Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka perlu adanya kita ketenangan hati, pola pikir dan seterusnya. Itu akan bisa terlihat wajah kita, terlihat muda ya. Juga ada juga ketika di usia tua terlihatnya masih muda, gesit seperti Bang luar biasa. Sudah sepuh tapi beliau itu luar biasa ya. Kalau olahraga naik sepeda itu jangkauan berkilo-kilometer ya, mudah-mudahan bukan. Dan luar biasa itu kan ya tentu merupakan anugerah besar, dan itu perlu yang betul-betul bisa diperhatikan, di mana ada ketenangan hati, ketenangan jiwa dan pola pikir itu yang harus diperhatikan ya. Insya Allah akan menjadikan kita tuh terlihat muda, fisik kita ya, tentu keimanan kita ya, amal kita akan terlihat fresh kan begitu. Jamaah yang betul Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyababu bil hitabi fala yasulu asyababu bil hitabi sya'ri bil hinai wa nahwihi. Jadi yang perlu diperhatikan dari satu bagian ini, apa yang sudah menjadi ketentuan Allah ya, semuanya, karena memang kita diciptakan oleh Allah ya, sebagai prosesnya luar biasa ya. Dari kita kemudian berbentuk air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiup oleh malaikat fayanfuhu fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat, kan begitu kata Rasulullah. Jadi perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya, terus kemudian mencatat 4 hal. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah. Bikat fi rizki, rizkinya sudah dicatat oleh Allah, maka kita nggak perlu pusing mikir rizkinya Allah. Bikat fi rizki wa ajali, ajal pun juga sudah ditentukan oleh Allah. Wa amali, bahkan amalnya pun sudah ditentukan oleh Allah. Wasyakirun au sa'idun, apakah dia celaka atau dia bahagia, sudah ditentukan oleh Allah. Sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita itu hanya sebatas diperjalankan saja oleh Allah. Semuanya yang mengatur oleh Allah. Bahkan kelanjutan dari hadis ini, hadis Arba'in Nawawi ada di situ ya. Di kitab-kitab hadis syar'i juga banyak. Hadis Arba'in Nawawi nomor 4 itu antum bisa ya, anak khususnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi kitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhulha. Sampai masalah amal pun itu semuanya sudah menjadi takdir Allah. Ada di antara kalian beramal dengan amal ahli surga. Nah ini coba ya, luar biasa ya. Sampai jarak dia dengan surga itu illa dira'un, satu kilo saking dekatnya. Tapi fayasbiqu alaihi kitab, ketentuan bagi itu berbalik, berbeda, sehingga akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhulha, maka dia masuk neraka akhirnya. Padahal dulunya dia beramal soleh gitu ya, tapi takdir berbicara lain gitu. Begitu juga sebaliknya, inna ahdakum la ya'malu bi amalina. Jadi orang berbuat kesalahan, dosa, maksiat terus sampai jarak di antara dia dan neraka itu hatta ila dira'un, sampai satu dir saking dekatnya. Tapi fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amalil ahli jannati fayadkhulha. Tapi ketentuan bagi dia itu berbeda, sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhulha, maka dia masuk surga. Jadi pada intinya kita nggak tahu perjalanan hidup kita. Yang pasti karena kita nggak tahu takdir kita, ini perhatikan ya, nggak tahu takdir kita itu seperti apa. Kan kita jangankan masalah setiap tahun nanti ke depan, satu detik kemudian kita nggak tahu akan terjadi seperti apa. Satu detik ya, satu hembusan nafas berikutnya kita nggak tahu. Apalagi satu hari besok, 5 hari lagi nggak tahu akan terjadi apa, sebulan lagi. Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Ya maka perintahnya Allah dan Rasulnya dalam ayat Al-Quran dan hadis paling tidak yang harus kita perhatikan, terus semangat berbuat amal soleh, itu yang perlu kita perhatikan. Makanya Ibnu Umar tidak salah ketika menyampaikan tidak amsaita falam tadati falam tadati soba tidak asbahda falam tadati masa
min sihatika lima rodika wa min hayatika lima rodika. Kan gitu pesan itu kan. Jadi ketika engkau berada di waktu sore, jangan lupa waktu pagi, gitu ya. Ketika berada di waktu pagi, jangan lupa nanti sore. Gitu. Manfaatkan min sihatika, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu, kata beliau. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Jadi ketika kita berada di waktu pagi, ya sudah, amal apa yang sekiranya mendatangkan ridhonya Allah harus kita lakukan. Amal apapun itu. Ya. Kalau kita bisa kesempatan hafal Quran, membaca Al-Quran, kita kesempatan untuk zikir, kita kesempatan untuk amal apapun yang bermanfaat, amal apapun yang bernilai kebaikan, gak usah ditunda-tunda, gak usah menanti dan seterusnya, gak usah kita mikirin takdir saya nanti ke depan seperti apa. Yang penting tugas kita saat ini dan seterusnya berusaha untuk beramal soleh gitu. Insya Allah, ya tentunya Allah itu kan maha adil, maha kasih sayang. Ketika kemudian kita beramal soleh, ya bisa aja takdir kita kemudian yang tadinya buruk akhirnya jadi baik. Ya itu haknya Allah. Makanya ada satu hadis, man ahabba ayu bisatalahu fi rizki wa yusalahu fi athari fal yasir rahimahu. Barang siapa yang diluaskan rezekinya, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka adalah bersilaturahim, yaitu haknya Allah. Usia dia harusnya 80 tahun. Karena dia rajin silaturahim, kemudian Allah merubah takdirnya sehingga jadilah 100 tahun. Dia itu sudah-sudahnya Allah, nggak mungkin bagi Allah. Ya, rezekinya tadinya hanya sekian itu, tapi dia banyak beramal soleh, banyak bersedekah, banyak ini. Ya Allah kalau pengen mau merubah takdir rezekinya tadinya hanya sekian, digantilah dengan takdir dia harta yang banyak meninggal. Ya sudah-sudahnya Allah lagi, karena Allah maha kuasa sama segalanya. Sangat mudah bagi Allah untuk bisa merubah takdir itu, sangat mudah. Salah satunya kan kita bisa minta dengan banyak berdoa. Salah satunya doa itu juga bisa kemudian menghadirkan anugerah Allah, di antaranya itu kesehatan kita, ya, keberkahan hidup kita. Itu semua bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kemudian satu bagian lagi sedikit, kemudian nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, makalah yang ketiga. Wasihatu bil adwiyati fala tahsul as-sihatu bi nafsil adwiyati bal bi syifaillahi ta'ala. Dan sehat, ya, dengan obat itu nggak akan bisa, ya. Fala tahsul, maka sehat nggak akan berhasil, nggak akan bisa diperoleh hanya sebatas dengan obat, akan tetapi melalui penyembuhan dari Allah. Ini harus kita yakini. Kita ketika kemudian dikasih sakit oleh Allah, secara syariatnya kita ikhtiarnya pun diperintahkan untuk berobat. Ya betul, dan itu sudah menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi keimanan kemudian yang menyembuhkan kita adalah obat, itu yang salah. Karena saya minum obat inilah akhirnya saya sembuh. Wah, itu yang tentunya harus diperbaiki kata-kata. Melalui atau perantara obat ini Allah kasih kesembuhan kepadaku. Yakin dan siap yakinnya bahwa yang memberi sembuh adalah Allah. Obat hanya sebatas perantara saja. Ya, kadang-kadang nggak minum obat juga sembuh, banyak gitu. Kadang-kadang salah minum obat juga sembuh karena yakinnya kepada Allah juga bisa. Ada satu kisah saya pernah diceritain sama teman, orang sudah tua renta, sampai saking tua rentanya itu melihat dan pandangnya sudah mulai buram. Di situ ada obat yang dikasih oleh anaknya, di sampingnya nggak begitu jauh ada apa itu namanya, ini loh kunci kancing baju, bulatnya sama. Akhirnya si cerita dikasih begitu dari ini ya obatnya, dikata dia taruh di atas meja. Ya ini kan anaknya sambil gini-gini gitu kan. Ya begitulah orang tua, gak begitu jelas. Akhirnya diambil diminum. Dan delalanya karena yakin
yakin, begitu dia yakin. Walaupun salah obat pun, ya benar semua. Walaupun salah minum obat, yang harusnya yang diminum adalah obat, ternyata yang diminum adalah kunci atau kancing baju. Loh, kok masih ada obatnya Pak? Loh, kan tadi sudah saya minum. Ternyata ketika dilihat-lihat, loh kancing tadi saya taruh di mana? Ternyata diminum. Dan itu sudah berhari-hari tak ketahuan sama dia. Ternyata sembuh. Berarti kan artinya kesembuhan itu ya dari keimanan, keyakinan harus kita tancapkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Maka betul di hadis Imam Bukhari Muslim itu, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa, apa itu? Ishfi anta syafi, shifa'an la shifa'an illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Kayak gitu. Adhibil ba'sa, ishfi anta syafi. Luar biasa. Ya Allah, Tuhan yang manusia, sembuhkan sakit ini. Adhibil ba'sa, ishfi, sembuhkan. Adhibil ba'sa, hilangkan penyakit ini. Kemudian sembuhkan. Anta syafi, engkau zat yang maha menyembuhkan. Dan Rasulullah sudah mengajarkan itu. La syifa illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa la yughadiru saqama, jadi kesembuhan yang kemudian tidak mendatangkan penyakit lagi atau sakit lagi. Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu doanya, dan itu tidak hanya sekali ya Allah sembuhkan, tidak, tapi betul-betul ditancapkan keimanan bahwa engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Bahkan ditambahkan lagi, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah gitu. Tidak cukup ya Allah sembuhkan sakit saya, enggak kan? Rasulullah mengajarkan luar biasa, diiringi dengan keimanan, keyakinan, begitu-betul yakin bahwa yang menyembuhkan bukan selain Allah, walaupun obat, walaupun tentang perantara dan seterusnya, tapi yang menyembuhkan hanya semata-mata adalah Allah. Nah, betul kata Abu Bakar di sini. Ya. Jadi kalau kita ingin sehat, bukanlah obat menjadi solusi untuk keyakinan, keimanan, tapi yang menjadikan kita sehat adalah bal bisyifaillahi ta'ala, melalui perantara kesembuhan, kesehatan dari Allah. Kalaupun kita sakit, ikhtiarnya tetap harus kita jalankan, minum obat, saran dari dokter, bagaimana dan seterusnya. Itu sudah menjadi ikhtiar yang harus kita lakukan, karena ikhtiar itu bagian daripada kita menjalankan ibadah juga kepada Allah, kan begitu. Tergantung niat kita bagaimana. Ketika kita sudah ikhtiar dan ternyata dikasih sembuh, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang memberi kesembuhan adalah Allah. Seperti Nabi Ibrahim itu, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, kata beliau. Allah itu ya menciptakan aku, dan maka Allah dan Dia juga yang akan memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Dia yang memberi aku makan dan minum. Wa idza maritu fahuwa yashfi, ketika aku sakit Dialah yang menyembuhkan. Luar biasa. Jadi betul-betul bahwa semuanya itu harus kita kembalikan ke Allah. Kalau kita lihat dari bagian yang pertama, dari masalah al-ghina bil muna tadi, itu kekayaan, yaitu dengan anak-anak nggak mungkin bisa, akan tetapi bilqis mati minallahi ta'ala, akan tetapi berdasarkan pembagian dari Allah. Itu masalah rezeki, masalah kekayaan, termasuk sehat pun juga tidak menjadi solusi utama dengan hanya obat, tapi yang menjadikan kita sembuh adalah yaitu bismillah, kesembuhan dari Allah. Walaupun Allah memberi petunjuk melalui obat, melalui olahraga, melalui yang lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang maqalah yang ketiga dari Umar radhiyallahu anhu. Wal maqalatu tsalitsatu an Umar radhiyallahu anhu wa ala bisawab. Terima kasih, mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita kelak ketika kita semua yang menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.